Oh yeah, Poco M4 Pro. Bisa dibilang ini merupakan versi murahnya Redmi Note 11 Pro. Kenapa gitu? Karena sama-sama mengusung chipset MediaTek Helio G96 ya. Versi murahnya si Redmi Note 11 Pro bukannya si Redmi Note 11. Ya bisa dibilang gitu juga sih, tapi kan si Redmi Note 11 yang tanpa Pro itu chipsetnya beda ya. Di situ pakai Snapdragon 680. Kalau di sini kan pakai MediaTek ya, dengan performa yang lebih kencang berdasarkan skor benchmark. Anyway, singkatnya bila di-compare sama Redmi Note 11 Pro, maka si Poco M4 Pro ini spek layar, spek kamera belakang, serta kecepatan ngecasnya di downgrade ya. Ya iyalah, harganya di sini juga lebih murah ya. Dan perbandingan detail speknya aku lampirin aja via ini ya, link yang ada di deskripsi video ya. Bisa dibaca sendiri, dibocor di web dan Pinter ya. Intinya dengan harga yang lebih murah, 2,899 juta, apakah worth it? Sekedar info, kalau si Redmi Note 11 Pro ini kan harganya 3,499 juta ya. Selisih berapa tuh? 600 ribu ya. Duit segitu buat dibawa mudik tentu lumayan ya. Dan begini reviewnya, sekalian aku compare dikit aja ya antara keduanya. Dari segi desain ya, bagian belakangnya cakep juga nyata ya. Aku demen nama layout kameranya yang tampak pro. Ya ini kalau dilihat sekilas kameranya kayak ada berapa nih? Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi bunder-bunder yang di sebelah sini merupakan flash. Di atasnya ada tulisannya AI. Pinter banget ya. Ada space kosong terus ditulisin AI. Kalau di sini kan kameranya ada 4 ya. Di sini kameranya ada 3. Di sini missing kamera depth. Kamera depth-nya nggak ada. Dan permukaan bagian belakangnya ini plastik glossy ya, kinclong banget. Ini aku baru pakai 3-4 harian, belum ada baret sih. Sepertinya gitu ya. Dan dari segi tampilan, HP ini kagak semewah si Redmi Note 11 Pro yang tampak lebih bling-bling ya, berkat permukaan bagian belakangnya yang konon bagian belakangnya ini glass, tapi emang feel-nya seperti glass ya. Kan diketok-ketok suaranya sama soalnya ya, jadi bingung lagi kan. Tapi menurut info di internet ini glass ya. Kalau di situsnya Xiaomi nggak ada infonya soalnya. Kemudian desain layout kamera yang memanjang horizontal kayak gini tentu lebih PW ketika HP-nya ditaruh di atas meja ya. Kagak goyang-goyang ketika disentuh-sentuh misal lagi scrolling di atas meja, karena permukaan bagian belakangnya yang simetris ya. Ini kan memanjangnya sampai ke sana, nggak cuma segini ya. Ya ini desain lagi-lagi cukup pinter ya, cukup smart. Dan untuk samping-samping bodinya materialnya plastik, permukaannya mengkotak ya, ngikutin tren zaman now lah. Ya ini semua gara-gara iPhone yang selalu memberikan inspirasi ya, yang lainnya pada ikut-ikut. Biasanya kan gitu ya. Anyway, bagian depan ya tampilannya ya generik lah, umum ya, kayak smartphone zaman now. Dagunya juga sedikit tebelan daripada si Redmi Note 11 Pro. Tapi yang aku suka adalah doi ini bodinya lebih kecil ya, lebih compact ya, karena ya layarnya juga lebih kecil dengan spek layar yang tergolong mumpuni ternyata. Terus dipakai di bawah terik sinar matahari malah sedikit lebih visible ya ternyata ya. Aku lihat maksimum brightness-nya doi kan cuma 1000. Aku lupa ya, 1200 atau 1100 ya, kayaknya 1200 deh. Kalau ini di situsnya ada keterangan maksimum brightness-nya, masa tulisannya 2048, aku rada kurang percaya ya, masa seterang itu sih. Tapi kalau aku sawang lebih enak ini dilihat di bawah terik sinar matahari karena lebih bright ya. Habis itu soal refresh rate 90Hz sama 120Hz, menurutku juga nggak terlalu signifikan ya bedanya ya. Ya tentu dengan refresh rate yang lebih tinggi 120Hz ini kalau scrolling ya sedikit lebih smooth, sedikit doang ya, secuil, nggak terlalu mind blowing sama yang 90Hz. Kemudian AOD tentu hadir, ya lebih tepatnya TOD sih ya, temporary on display, karena tidak bisa always on seperti yang ada di Xiaomi 12 ya, kudu diketuk dulu baru nyala dan kemudian bakal mati lagi. Dan yang bikin aku kurang demen adalah ya lagi-lagi wallpaper defaultnya ya, aku heran ya, Xiaomi kok akhir-akhir ini ngasih wallpaper yang kurang stylish ya, kecuali di Xiaomi 12 ya, di Xiaomi 12. Oh jadi keseleo gini sih bibirku. Belum minum ya. Kalau di Xiaomi 12 kan wallpaper defaultnya udah kece ya. Dan padahal di sini ya terdapat wallpaper yang lebih cakep dan lebih serasi ya. Contohnya yang ini. Kudunya dari defaultnya pakai wallpaper model yang ginian aja ya, malah tampak lebih berkelas kan daripada yang model apa ini, kotak-kotak segitiga garis-garis kayak gini ya. Dan gimana dengan iklan yang suka nongol ketika membuka app-app bawaan? Ya jawabannya tentu nongol ya iklannya. Namanya MIUI ya kayak gitulah. MIUI gitu loh ya, dari dulu emang seperti itu ya. Makanya harganya doi murah ya, karena disubsidi dari iklannya itu kali.
Anyway, aku bahas performa ya, sama-sama pakai MediaTek Helio G96 seperti yang ada di Redmi Note 11 Pro. Intinya performanya termasuk ngebut, aku nggak ada komplain yang signifikan ketika dipakai switching antar apps, scrolling sosmed dan macam-macam ya. Tapi uniknya adalah ketika dipakai game berat, di sini aku ngerasa performanya lebih stabil ya, lebih minim FPS drop ketika misal lagi layarnya rame atau lagi war. Jadi aku jajal Wild Rift sama Apex Legends ya. Kalau di Redmi Note 11 Pro kan waktu itu di video sebelumnya aku ngeluhin bahwa kalau lagi war, lagi layarnya rame, doi suka FPS drop ya. Di sini lebih stabil. Ya mungkin di Poco M4 Pro ini lebih minim throttling ya, sehingga performanya lebih optimal. Padahal fitur game turbonya, game mode-nya kagak aku rubah sama sekali ya, tetap di pilihan balance. Namun, konsekuensi dari performa yang lebih stabil ketika gaming game berat adalah peningkatan suhunya lebih terasa, terutama pada bagian permukaan layarnya ini ya, di atasnya ya. Ya kalau urusan gaming di sini sedikit lebih adem ya, sedikit secuil doang ya. Ini berdasarkan feeling ya, karena aku tidak sempat ngukur pakai termoganku ya, termoganku nggak tahu kemana hilang ya. Sedih aku ya, udah nyari-nyari dari kemarin nggak ketemu. Habis itu move on ke fitur-fiturnya. NFC ada, bahkan terdapat infrared di atas sini buat remote device elektronik yang supported ya. Dan fitur kayak gini yang bikin doi unik sih, karena di smartphone lain, smartphone mid-end-nya tidak ada kayak giniannya. Fingerprint sensor ada di permukaan tombol power. Proses unlock-nya untuk standar zaman now menurutku kurang gegas dikit. Kalau face unlock pastinya hadir ya, namun tidak reliable. Jadi pada saat kondisi low light dipakai unlock selalu gagal ya. So mending buat unlock pakai fingerprint aja lah, toh juga lebih secure ya. Kemudian kamera ya, beda kamera di sini dengan di Redmi Note 11 Pro. Bila ngeliat spek di atas kertasnya adalah pada besaran resolusinya ya. Angka megapiksel kamera utamanya di Poco M4 Pro lebih kecil ya. Lalu di Poco M4 Pro kagak ada kamera depth-nya, jadi kamera belakang cuma ada 3 biji seperti yang aku jelasin tadi ya. Di sini 4, di sini 3 ya. Hal tersebut tentu ngaruh pada kualitas mode portraitnya ya, mode bokehnya. Dan mumpung aku lagi rajin, aku compare aja kamera utamanya ya, head to head ya. Kamera utamanya doang ya, kamera lain nggak usah ya. Dan di sini aku jepret pada resolusi normal aja ya, bukan resolusi yang maksimal. Atau aku yakin jarang banget yang motret pada resolusi penuh ya. Intinya bila keduanya dibandingin maka beda di tone warna. Warna di Poco M4 Pro cenderung lebih warm, kekuningan. Sedangkan di Redmi lebih cool ya, which is menurutku lebih menarik warnanya. Dari segi sharpness dan detail sekilas mirip sih, namun mostly Redmi Note 11 Pro sedikit better kalau dipentelengin lebih teliti ya. Kalau di zoom ya monitor ya, sedikit lebih sharp dan sedikit lebih detail. Kemudian untuk night mode ya, di Poco M4 Pro mode ini cuma available untuk kamera utamanya doang. Kamera wide angle-nya nggak bisa night mode ya, kalau di Redmi Note 11 Pro kan bisa. Jadi hasil jepretan pada mode ini overall lumayan ya. Lagi-lagi perbedaan yang paling kentara adalah di warna. Untuk tingkat exposure mirip, begitu pula sharpness dan detailnya. Cuman untuk light flare di Redmi Note 11 Pro tampak lebih banyak ya. Light flare-nya lebih visible. Nah, yang paling beda signifikan adalah pada mode portrait. Jadi absennya kamera depth berujung pada separasi objek dengan background yang kurang rapih di Poco M4 Pro. Untuk hasil jepretan dari kamera-kamera lainnya bisa lihat aja pada slideshow berikut. Walaupun kagak aku compare dengan si Redmi Note 11 Pro, namun aku rasa kualitasnya tidak beda signifikan bila ngelihat speknya yang mirip. Kalau untuk video, stabilization kamera utama di Poco M4 Pro ternyata tidak sesmooth di Redmi Note 11 Pro. Dan untuk kualitas videonya mirip ya, beda di warna. Tes mic-nya si Poco M4 Pro. Tes 1, 2, 3, 2, 1, tes. Ya, singkatnya secara overall kualitas kamera-kameranya tergolong mumpuni lah di kelasnya ya. Emang sih kamera utamanya tidak sebaik di sini ya, tapi kan hasil jepretan dan videonya aku rasa tidak terlalu jomplang ya. Oke, Poco M4 Pro. Jadi menurutku smartphone ini termasuk good value ya. Typical smartphone-nya Xiaomi lah, harganya murah, speknya tidak pelit ya.
Jadi terdapat 3 alasan untuk memilih doi si Poco M4 Pro daripada si Redmi Note 11 Pro. Alasan yang pertama adalah tentu harganya yang lebih murah ya. Iyalah. Yang kedua, meskipun chipsetnya sama, di sini performanya sedikit lebih stabil buat dipakai game berat, walaupun konsekuensinya tentu jadi lebih panas sih. Ketiga adalah layarnya yang lebih kecil ternyata menawarkan brightness yang secuil, lebih visible di outdoor. Dan sebaliknya, kamera utama yang sedikit better serta fast chargingnya yang jauh lebih superior tentu menjadi pertimbangan utama untuk meminang si Redmi Note 11 Pro. Soal ngecas doi 67 watt ya, fast charging. Dan menurutku terlalu overkill malah. Jadi di Poco M4 Pro dari kondisi baterai 5% hingga 99% membutuhkan waktu 60 menitan. Kencang ya. Tapi kalau di Redmi Note 11 Pro malah cuma butuh waktu 1 jam 5 menitan. Lanjut di sini ya recordingnya ya. Tadi memory cardku penuh ya, belum aku backup datanya. Jadi kayak ada yang salah ya. Kok ngecasnya malah sedikit lebih cepat di Poco M4 Pro, padahal kan ya seperti yang aku bilang sebelumnya, wattnya lebih gede di Redmi Note 11 Pro ya, fast chargingnya ya. Apa ada yang salah? Ya kalian yang punya si Redmi Note 11 Pro tolong di cross check ya, ngecas dari 5% hingga 99% butuh waktu berapa lama. Aku nggak tahu ya apakah unitku ini ada yang bermasalah atau gimana, mohon bantuannya ya. Kalau emang bener durasi ngecasnya butuh waktu segitu ya berarti mending ambil si Poco M4 Pro aja, karena ya lebih best value ya. Ya segitu aja, intinya ini lebih menarik ya si Poco M4 Pro. Selamat berlebaran ya, lebarannya besok kan ya, hari Senin kan ya. Mohon maaf lahir dan batin kalau aku ada salah-salah, mohon dimaafkan. Intinya selamat liburan ya, semoga kalian tidak kena macet. Kalau nggak mau macet ya di rumah aja.